Selamat datang di BJTV. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas analisa teknikal dan fundamental. Jadi yang jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah Panin Bank. Kenapa Panin Bank dibahas pada saat ini? Karena Panin Bank cukup menarik ya, karena price to book value-nya hanya dihargai 0,22 kali di pasar. Jadi dimisalkan ada sebuah warung dengan nilai asli per lembarnya adalah Rp1.000. Jadi kita cukup membayar 0,22 kali dari harga aslinya, atau cukup membayar Rp220 untuk mendapatkan nilai asli per lembar sahamnya adalah Rp1.000. Yang jadi pokok bahasan kita adalah kenapa Panin Bank dijual sebegitu murahnya? Apakah berkinerja buruk? Apakah memang salah harga? Jadi kita akan bahas secara lengkap dengan cara teknikal dan fundamental. Jadi yang akan kita bahas pertama kali adalah dari sisi fundamental. Yang akan kita perhitungkan adalah price to book value, price to earning ratio, ROE, dan debt to equity ratio. Jadi saya mengambil data dari salah satu aplikasi sekuritas yaitu Indo Premier. Saya mengambil data dari 6 tahun terakhir. Jadi caranya sederhana, saya mengambil data 6 tahun terakhir dan menghitung rata-ratanya, yang akan saya bandingkan dengan laporan keuangan yang terakhir, yaitu di data adalah tahun 2020. Saya mengambil contohnya adalah BBV. Di tahun 2020 saat ini Panin Bank dihargai 0,22 kali atau di bawah rata-rata dari 6 tahun terakhir yang memiliki nilai 0,37 kali. Berarti di sini saya mengambil keterangan 0,22 lebih kecil dari 0,37, berarti bisa dikatakan PBV atau price to book value-nya murah. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menghitung PBV, PER, ROE, debt to equity ratio, bisa klik link di pojok kanan video ini. Dan dengan cara yang sama, saya menghitung price to earning ratio adalah lebih kecil dari rata-rata 6 tahun terakhir, yaitu 3,36. Dan yang menarik adalah dari ROE. Panin Bank memiliki ROE yang cukup tinggi. Rata-ratanya adalah 7,25, dan pada saat ini ROI di angka 6,68 di tahun 2020. Jadi perusahaan ini cenderung stabil menghasilkan keuntungan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Dan jika dilihat dari debt to equity ratio-nya yang berada di angka 0,16 atau lebih kecil dari rata-rata 6 tahun terakhir, yaitu 0,18. Nah, untuk bagian last price-nya dari tahun 2014 ke tahun 2020, harga cenderung tidak kemana-mana, mulai dari 299, 185, sempat naik ke 268, 302 di tahun 2019, dan hingga saat ini harga kembali turun ke 195. Dengan return on equity sebesar ini, yang jadi pertanyaan adalah kenapa last price-nya tidak meningkat juga, padahal nilai asli atau BVPS, book value per share-nya adalah 869 atau naik hampir 100% dari tahun 2014 yang memiliki harga 458. Apabila dilihat dari performa perusahaan, Panin Bank termasuk perusahaan yang jarang sekali melakukan dividen atau hampir tidak pernah melakukan dividen sejak tahun 2004. Pertanyaannya adalah dengan ROI yang sebesar itu, kenapa tidak pernah dibagikan dividen? Apabila dilihat, Panin Bank merupakan perusahaan finansial yang juga menaruh asetnya ke dalam beberapa instrumen investasi lainnya. Jadi keuntungan yang dihasilkan pun juga by data. Jadi contohnya seandainya kita membeli saham A di harga 1000 dan kita exit
di harga 1.500. Secara data kita untung, tapi kita belum sepenuhnya memiliki kalau kita belum mengclose posisi tersebut atau benar-benar mengambil uangnya ke dalam rekening kita. Jadi di sini ROI yang sebesar itu kemungkinan tidak ada uangnya. Jadi tidak ada yang bisa dibagikan atau tidak ada dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi jika dilihat dari segi fundamental, baik PBV, PER dan semuanya, Penin Bank memang masuk ke dalam kategori perusahaan yang murah. Tetapi tidak ada dividen yang dibagikan. Karena memang keuntungannya juga by data, tidak ada uang aslinya, tidak ada uang benerannya. Dan ini yang menyebabkan price-nya dari tahun ke tahun ya di situ-situ saja. Jadi apakah teman-teman mau beli? Kita coba cek dari segi analisa teknikal. Saya menggunakan aplikasi TradingView untuk charting dan menggunakan time frame yang besar, yaitu time frame bulanan. Bisa kita lihat kalau memang dalam time frame bulanan chart cenderung lebih ke atas, tapi tidak sampai 45 derajat. Dan pada saat ini harga sedang berada di posisi support. Jika mau beli sekarang bisa, tapi akan lebih baik jika bisa dapat di harga 140 hingga 170 seperti yang saya tandai garis hijau, dan bisa exit di area PBV 0,37 atau setara di price 320. Karena dari data yang saya sajikan di depan tadi, di setiap price book value atau PBV 0,37 harga cenderung akan kembali ke bawah. Di tahun 2015, 2017 dan 2019 maksimal adalah 0,37 kali PBV. Dan dari segi teknikal, area harga 320 adalah right shoulder dari pattern head and shoulder, dan kemungkinan harga akan dikembalikan turun ketika sampai di harga 320. Sekian dari saya, semoga teman-teman bisa tetap selalu bahagia dalam keadaan apapun dan selalu mengucap syukur dalam situasi apapun. Dan jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi penting dari channel kami selanjutnya. Terima kasih.